Terima kasih Anda masih bersama kami di Net12. Kenali budaya bangsa lewat beragam lembaran kain yang dipamerkan di Museum Tekstil. Di museum ini tiap kain menyimpan cerita tersendiri. Untuk mengenal dan mengetahui sejarah suatu bangsa tak hanya dari buku. Sebuah motif dan corak pada selembar kain pun juga dapat memberikan makna dan cerita akan masa lalu. Memasuki ruangan demi ruangan di Museum Tekstil yang terletak di Tanah Abang, Jakarta Barat, saya disuguhkan kain-kain yang terpajang apik di tiap sudut ruangan. Bukan sembarang kain. Kain-kain ini kain tradisional yang mengandung cerita perjalanan sejarah Islam Indonesia. Tema yang diusung, pengaruh budaya Islam pada ragam kain. Seperti kain yang terpampang di bagian tengah ruangan. Umbul-umbul Cirebon. Tulisan serta simbol-simbol yang tergambar pada kain menyimpan cerita penyebaran agama Islam di Cirebon. Umbul-umbul ini juga saksi sejarah masa penjajahan di negeri ini. Umbul-umbul dari abad ke-19 ini menyimpan sebuah cerita perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Dulunya prajurit Cirebon menggunakan umbul-umbul ini saat berperang melawan penjajah Portugis. Tapi yang dipamerkan ini duplikatnya, aslinya sudah rapuh. Beragam kain serta busana bernafaskan Islami dari berbagai daerah di Indonesia ditampilkan dalam ruang pamer ini. Semuanya disajikan dalam ruang terbuka agar pengunjung bisa lebih dekat mengenal beragam koleksi yang kental budaya Indonesia ini. Berpindah ke bangunan lain, sejumlah koleksi batik dari seluruh Nusantara dipamerkan. Di antaranya ada batik dari Jawa Tengah, batik Banjar dari Kalimantan, batik kombinasi tulis dan cap dari Nusa Tenggara Barat, batik Aceh, batik Irian, dan batik dengan motif rumah tradisional Toraja. Di sini juga ada koleksi batik kuno. Batik tulis lasem ini yang tertua. Dengan motif tabur bunga atau tumpal bunga, batik ini dibuat tahun 1900. Dari ratusan koleksi batik yang terpajang rapi di dalam lemari kaca, mata saya terhenti pada selembar kain batik dari Yogyakarta. Jika pada umumnya batik Indonesia bermotif hewan atau tumbuhan, kalau batik tulis yang satu ini beda. Dia bergambar kapal api Indonesia. Ini seakan menggambarkan ke kita bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Wow! Di balik kain yang masih terjaga pasti butuh perawatan ekstra. Disinilah berbagai perawatan kain serta busana tradisional dikerjakan. Ya Bu Sukarsi, ini kalau untuk kain-kain kayak gini nih Bu ya, perawatannya tuh apa aja sih Bu yang harus dilakukan? Kita perhatikan kondisi kainnya itu sendiri, mungkin ada kotoran, ada jamur-jamur, ada yang sobek, yang ini. Nah, itu kita tahapannya seperti pertama, debu kita sedot dulu, istilahnya akumulasi debu dan kotoran untuk menghilangkan itu, baru kita cek yang ada yang sobek seperti ini, nanti kita jahit, kita namanya kita fisik begitu Mbak ya. Nah tahap ke selanjutnya udah selesai kita fisik, kalau perlu di backup karena kain sudah lama, udah tua, supaya lebih bertahan lama, kita backup dari bawah, kita lapisin supaya lebih kuat lagi. Nah terakhir kita fumigasi.
untuk mensterilkan supaya ada kutu-kutu, ada kuman-kuman yang nggak kelihatan itu supaya mati, dan jamur. Kalau jamur itu kan bisa berkembang biak karena kondisi kita itu kan udara kering, kelembapan tinggi, jadi jamur cepat berkembang. Itu mematikan itu kita dikasih di freezer selama 1 hari 1 malam. Paling sulit nih Bu untuk kain lama, apa sih perawatan yang harus dilakukan? Perlu kesabaran, ketelatenan Mbak ya, seperti menjahit pun perlu kejelian gitu, harus ada seperti ada motif-motifnya itu. Kita motif itu harus sejajar supaya tidak minimal 90% itu harus bisa ketemu untuk motif. Ada nggak sih Bu kain atau baju yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Itu mungkin kayaknya sudah rapuh, benang sudah rapuh ya. Kita pun dijahit pun nggak bisa. Kita pun nggak bisa diperbaiki lagi. Istilahnya kalau penyakit itu sudah kronis bagaimana gitu ya. Jadi tidak bisa. Kita pun nggak berani meperbaikin lagi. Bukan hanya kain, perawatan pada koleksi busana kuno pun harus dilakukan. Karena usianya yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun, berbagai masalah ditemui. Seperti busana tradisional dari Kalimantan Timur ini, debu serta karat harus rutin dibersihkan. Untuk membersihkan ornamen pada baju ini, cairan yang digunakan bukan air biasa, tapi ini campuran dari alkohol dan serbuk asam. Untuk mengerjakannya juga butuh ketelitian dan kesabaran tinggi, karena dalam pengerjaannya butuh waktu berapa Mas? Ini baru 1 minggu ya. Ini 1 minggu dan belum selesai ya Mas ya? Masih banyak. 1 minggu belum selesai untuk 1 baju, padahal masih ada 3 baju lagi, ya kan Mas? Ya, betul. Waduh, lama banget Mas. Untuk mengenal peninggalan bersejarah berbentuk kain tradisional atau wastra, Museum Tekstil wajib dikunjungi. Dengan membayar biaya masuk Rp5.000, sekitar 2.000 koleksi museum ini bisa kita nikmati. Museum ini juga memiliki taman seluas 2.000 meter persegi yang ditumbuhi tanaman pewarna kain alami. Usia museum ini 38 tahun. Agar tetap diminati pengunjung, berbagai kegiatan pun diadakan. Untuk menarik wisatawan datang ke Museum Tekstil, selain kami mengadakan promosi, baik itu di dalam maupun di luar, kami juga memiliki pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan pelajar maupun komunitas. Di sini ada kegiatan menarik, belajar membatik. Biayanya Rp40.000 untuk wisatawan domestik dan Rp75.000 bagi wisatawan mancanegara. Di kelas ini pengunjung diajarkan tahapan membatik dari membuat pola hingga pewarnaan kain. It's really quite different because I didn't did this before, yeah, and it's quite special because it's just only the local thing, right? Local shirt, clothes, yeah, and we just use wax to draw on it and tell them the color what we want, yeah, and we got it. Menurut saya yang menarik itu dari sini kita bisa belajar macam-macam batik dari seluruh Nusantara, bisa membatik juga dan bisa melestarikan budaya-budaya Indonesia. Nah, tunggu apa lagi? Museum Tekstil bisa menjadi pilihan tempat berlibur Anda bersama keluarga. Lewat lembaran-lembaran kainnya, kita diajak untuk mengenal budaya negeri ini dan tentunya untuk kian mencintainya. Amelinda Widya, Busana Bayu, melaporkan untuk NET.